Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. إخوان وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin untuk kita semuanya untuk senantiasa mudarasah, belajar, dan tentu niat di dalam belajar kita niatkan untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para ulama, salah satunya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa niat daripada menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, untuk mengangkat kebodohan baik dari diri kita maupun orang lain. Maka nikmat yang sangat luar biasa ini, nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menuntut ilmu, hendaknya kita syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha meniti jalan beliau. Kita berusaha untuk tamassak bi sunnatihi, memegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu caranya adalah dengan kita menuntut ilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang sudah antum ketahui, insyaallah taala pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul senjatanya seorang muslim. Dan di benak antum pasti sudah tahu apa sih sebenarnya senjata seorang muslim, yaitu adalah ad-doa, doa. Di masa yang sekarang ini virus tersebar di mana-mana, bahkan ada varian baru ini dan itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Banyak para ilmuwan mereka berusaha untuk mencari penawarnya, obatnya. Padahal perlu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah shadiqul masduq, orang yang kita percayai, orang yang kita yakini bahwa wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan bukanlah sekedar hawa nafsu dari beliau, akan tetapi wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma anzalallahu da illa anzalalahu syifa. Beliau katakan Allah itu tidak menurunkan suatu penyakit, pasti akan menurunkan penawarnya atau obatnya. Inilah yang pertama kali yang perlu kita imani. Jangan sampai kita mengatakan tidak ada obatnya. Ketika kita meyakini, seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu pasti ada obatnya, maka hati ini akan tenang, tidak gundah gulana, tidak resah, tidak takut. Akan tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan obat tatkala kita berusaha untuk mencarinya. Kemudian kita lihat mereka mencari luar biasa caranya, ini dan itu, bahkan tumbuhan yang katanya daun kelor lah, kemudian yang lain sebagainya dapat menjadi penawar virus. Ternyata kita lupa, kita sebagai seorang muslim
telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah obat yang sangat luar biasa mujarabnya. Kalau kita dengar sebuah kisah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang pemimpin dari suatu daerah tersengat kalajengking. Kalau kita berpikir, kalau ada namanya racun berarti harus dikeluarkan atau ada obat penangkalnya. Pasti kita berpikir seperti itu di zaman sekarang ini. Akan tetapi kalau kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tatkala mereka mengobati racun kalajengking dari pemimpin kaum tersebut hanya dengan bacaan Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan pemimpin dari kaum tersebut. Yang akhirnya dikenal dengan istilah Rasulullah SAW mengabarkan kepada sahabat sesungguhnya hal tersebut adalah ruqyah. Kemudian di sisi yang lainnya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, beliau menceritakan bahwa di Mekah di zaman tersebut beliau terkena musibah, terkena penyakit, tapi tidak ada obatnya, bahkan tabibnya pun tidak ada. Kemudian beliau merutinkan untuk mengucapkan atau membaca Al-Fatihah, dan beliau katakan fa'ara laha ta'thiran ajiban. Aku melihat ada sebuah dampak yang luar biasa. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alaman. Maka akhirnya beliau pun mengabarkan kepada orang lain ketika ada orang yang merasa atau mengeluh suatu penyakit, beliau katakan bacalah Al-Fatihah. Wa kana katsirun minhum yabra'u sari'an, dan kebanyakan dari mereka sembuh dengan cepat. Maka tatkala kita mengetahui bahwa ada obat yang lebih daripada obat-obat kimia, obat yang lebih mujarab daripada obat-obat herbal, ternyata adalah doa seorang muslim kepada Allah Jalla fi'ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa doa itu adalah senjatanya seorang muslim. Wa imaduddin, dan doa juga termasuk tiang-tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya untuk langit dan bumi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa doa ketika bertemu dengan al-bala atau bertemu dengan penyakit atau musibah memiliki 3 maqamat, 3 keadaan. Keadaan yang pertama beliau katakan ayyakuna aqwa minal bala, bisa jadi doanya lebih kuat daripada bala tersebut, maka doa menang lebih unggul dibandingkan bala. Watsani, beliau katakan ayyakuna adhafu minal bala, doa itu lebih lemah dari balanya, musibahnya. Fayaqwa alaihi al-bala, akhirnya balanya lebih unggul. Akan tetapi qad yukhaffif wa in kana dhaifan, beliau katakan tapi terkadang memiliki dampak walaupun itu sedikit. Kemudian beliau katakan yang ketiga adalah ayyataqawama wa yamna kullu wahidin minhuma sahibahu, sama-sama kuatnya antara doa dengan bala. Wa qad rawal Hakim, kemudian beliau melanjutkan bahwa diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam sahihnya dari
ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yughni hadarun min qadar, wad du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu ad-du'a faya'talijani ila yaumil qiyamah." Beliau katakan bahwa tidak bermanfaat rasa kehati-hatian seseorang dari takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma la yanzil. Dan doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah turun ataupun yang belum turun. Maksudnya apa tidak bermanfaat rasa kehati-hatian? Artinya ketika seseorang sudah hati-hati tapi dia lupa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tidaklah bermanfaat. Akan tetapi yang paling bermanfaat adalah seorang muslim selain daripada hati-hati harus ditambah dengan yang namanya ad-du'a. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita keluar dari rumah, doanya, ya bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mengendari kendaraan ada doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ila akhiril ayah. Doa safar pun juga ada, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min amali ma tarda ila akhiri al hadits. Dan bahkan doa masuk kamar mandi pun juga ada, doa masuk masjid juga ada, keluar masjid juga ada. Subhanallah. Doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, kita sudah hafal berapa doa dari hadis-hadis yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Kalau kita belum banyak hafal, segera mumpung masih ada waktunya, karena nggak ada yang namanya terlambat di dalam menuntut ilmu. Kalau seandainya masa tua itu dikatakan terlambat menuntut ilmu, maka tentunya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka terlambat. Akan tapi tidak. Banyak dari mereka yang meriwayatkan hadis, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat berapa beliau bertemu, berapa tahun hanya bertemu dengan Rasulullah, tapi beliau adalah perawi yang paling banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengalahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang dekat dengan beliau. Bahkan mengalahkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang masuk ke Islam masih muda. Mengalahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sama beliau pun juga masih muda masuk dalam ajaran Islam. Tapi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling banyak di dalam meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faya'talijani ila yaumil qiyamah." Maka ketika bala itu turun, doa akan menghampiri dia. Wa ya'talijani ila yaumil qiyamah, dan akan saling mengobati sampai hari kiamat. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallahu bid-du'a." Beliau katakan bahwa doa itu bermanfaat pada sesuatu yang akan turun, yang telah turun ataupun yang belum turun. Fa'alaikum, kalau ada lafaz alaikum, ya, maka para ulama usul fikih mengatakan al-aslu fi dzalika al-wujub. Asal daripada kalimat tersebut menunjukkan kewajiban atau perintah. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka hendaknya kalian wahai ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bid-du'a, untuk berdoa. Kemudian di dalam hadis yang lainnya dari sahabat Thauban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yaruddul qadaru illa du'a."
tidak dapat menolak yang namanya takdir kecuali doa. Ya, karena takdir itu kalau takdir yang sudah di Lauhul Mahfuz maka tidak dapat dirubah. Wala yazidu fil umri illa al bir, dan tidak dapat menambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan. Wa innar rajula la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu, dan seseorang itu diharamkan bagi dirinya rezeki karena sebab sesuatu dosa yang telah dia lakukan. Maka kalau kita lihat ternyata doa kita belum dikabulkan, ternyata kita jualan kok nggak laku-laku, ternyata kita pengen berbisnis tapi kok ternyata rugi terus. Sebelum kita menyalahkan bagaimana kinerja kita, coba kita salahkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Jalla fi'ula. Apakah ada suatu dosa yang telah kita lakukan? Ataukah ada rezeki yang haram yang telah kita makan? Karena semuanya itu sebab yang menjadikan rezeki kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati fillah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan bahwa ada sebab doa itu dikabulkan, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan al-ilha'u fid du'a, terus menerus dan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Beliau katakan wa dzalika min anfa'il ad'iyah, hal tersebut adalah cara yang paling bermanfaat di dalam pengobatan, yaitu apa? Al-ilhahu fid du'a, terus menerus dan tidak berhenti ataupun putus asa di tengah jalan. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, berkata diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka Allah marah kepadanya. Subhanallah, Allahu Jalla fi'ula Rabbuna wa Rabbun nas. Rasul mengatakan Allah itu marah kepada siapa? Kepada kita tatkala kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia dimintai bantuan bisa jadi dia nggak mau atau malah marah, tapi Allah marah ketika kapan? Ketika seorang hamba tidak mau minta kepada Allah Jalla fi'ula. Maka setiap kita Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Fatihah, di sana dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau lah kita memohon pertolongan. Pertanyaannya untuk kita semuanya, dalam satu hari kita berdoa kepada Allah berapa kali? Dalam sujud kita, dalam salat kita, ba'da salat kita, antara azan dan iqamah, kita minta kepada Allah itu berapa kali? Dalam riwayat yang lainnya dikatakan salullah, mintalah kalian kepada Allah, fa innallaha yuhibbu ayyus'al, karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka untuk dimintai. Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan di dalam hadis yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau katakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'jazu fid du'a, janganlah kalian putus asa di dalam berdoa. Fa innahu la yahliku ma'ad du'ai ahadun, karena ketika seseorang terus menerus di dalam berdoa tidak akan menjadikan dirinya binasa.
Orang kalau doa terus Pak nggak akan binasa, tapi kalau orang kerja terus mungkin binasa. Itu bedanya. Sampai-sampai ada seorang di zaman Rasulullah SAW 3 orang mengatakan, Rasulullah salah satu yang mengatakan saya akan sholat selamanya. Kemudian yang satu lagi datang, ya Rasulullah saya akan puasa selamanya. Yang terakhir, ya Rasulullah aku tidak akan menikah selamanya. Tapi Rasulullah SAW beliau mencontohkan dengan keadaan beliau sendiri. Sesungguhnya aku tidur dan aku bangun. Sesungguhnya aku berbuka dan aku berpuasa. Dan sesungguhnya aku memiliki istri-istri. Artinya apa? Ibadah bagus, tapi kalau sampai mengatakan demikian terus menerus, maka pun juga tidak akan bagus. Tapi di sini berbeda. Rasulullah SAW mengatakan la yahliku ma'ad du'ai ahadun, bahwa doa itu tidak dapat menghancurkan seseorang dari kalian. Walaupun memperbanyak doa, tidak akan menjadikan seorang itu binasa. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Imam al-Auza'i an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang terus-menerus berdoa dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Kemudian di dalam kitab Zuhud yang disusun oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, Anil Qatadah qala Muwarrik, ma wajadtu lil mu'mini mathalan, aku tidak mendapati sebuah perumpamaan untuk seorang muslim, seorang mukmin, illa rajulan fil bahri ala khashabah, kecuali ada seorang laki-laki yang di tengah lautan dan di sana hanya membawa satu balok kayu. Kemudian laki-laki tadi berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, la'allallaha ayyunjiyahu. Dan dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia. Ini perumpamaan seorang mukmin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seorang yang di tengah lautan terombang-ambingkan dan hanya membawa satu balok kayu. Maksudnya apa? Ketika seseorang di tengah lautan yang diharapkan dalam dirinya hanyalah selamat dari tengah lautan tersebut. Dan dia senantiasa terus berdoa. Sampai apa? Selamat dari yang namanya tengah lautan. Begitu pula kita, ahibati fillah azinallahu ayyakum. Beliau katakan seorang mukmin itu seperti yang orang di tengah lautan tadi. Artinya terus menerus berdoa sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tersebut. Tapi terkadang kita sudah capek terlebih dahulu. Belum sempat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, bukan belum sempat Artinya belum waktunya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tersebut, tapi apa yang terjadi? Orang tersebut sudah putus asa. Nanti akan kita bahas salah satu mawani, penghalang doa seseorang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'jal, tergesa-gesa di dalam berdoa. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan wa minal afati allati tamna'u tarattuba athar ad-du'a 'alaihi al-isti'jal. Salah satu sebab yang menjadikan seseorang ketika dia berdoa dampaknya tidak terlihat adalah isti'jal, tergesa-gesa. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Sesungguhnya akan dikabulkan doa salah satu di antara kalian selama tidak tergesa-gesa.
Yaqul, orang tersebut mengatakan, da'autu wa lam yustajab li. Aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Hati-hati dengan perkataan tersebut. Apalagi biasanya kalau sama teman. Gimana ya, saya itu udah doa tapi kok ya Allah belum kabulkan. Nah, ini hati-hati. Mungkin dalam hatinya tidak berniatan demikian. Ketika memberitahukan kepada saudaranya, tapi kita berusaha untuk menjauhi kalimat-kalimat tersebut. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan, atas apa yang kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahmin ma lam yasta'jil. Senantiasa doa seorang hamba itu akan dikabulkan selama doa orang tersebut tidak mengandung bi'ithmin, tidak mengandung sebuah dosa, au qati'ati rahmin, atau ternyata pengen memotong tali silaturahmi, wa ma lam yasta'jil, dan selama tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan isti'jal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaqul, orang tersebut berdoa kemudian mengatakan, da'autu wa qad da'autu. Aku sudah berdoa dan sungguh telah berdoa. Walam ara yastajib li. Tapi aku tidak melihat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Fayastashir 'inda dzalik, dan dia akhirnya merasa apa? Merasa putus asa. Wa yada' doa, dan meninggalkan doa tersebut. Belum apa-apa sudah menyesal, akhirnya meninggalkan meninggalkan doa yang dia munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan juga hadis di dalam Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Senantiasa seorang hamba itu berada di dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Qalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kaifa yasta'jil? Wahai Rasulullah, bagaimana orang itu tergesa-gesa? Maka qala yaqul qad da'awtu rabbi wa lam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Allah tapi aku belum dikabulkan doanya. Maka Pak, kalau kita belajar di dalam kaidah usuliyah, ya, di sana dikatakan ada sebuah kaidah yang mengatakan man lam yasta'jil qabla awanihi man istajala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa akan sesuatu, maka dia diharamkan untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti contohnya, para ulama usul fikih mengatakan, contohnya adalah ketika seseorang punya orang tua yang sudah tua, pengen nih untuk segera mendapatkan warisan, akhirnya apa? Dia bunuh orang tuanya, wal'iyadu billah. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan harta warisan dari bapaknya, karena salah satu mawani', salah satu penyebab terhalang seseorang itu mendapatkan warisan adalah membunuh. Itu membunuh siapa? Membunuh ahli si pewaris. Ahli warisnya akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.
Maka kemudian para ulama mengatakan man ista'jala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini sebuah kaidah dalam kehidupan kita juga. Ya, kita ketika bisnis, kita kalau seandainya melakukan sesuatu hal, bahkan gak usah jauh-jauh Pak. Mungkin kita adalah seorang petani. Ketika kita pengen cepat untuk panen, gak mungkin. Yang terjadi adalah kita kasih obat dan lain sebagainya, akhirnya mati. Karena kebanyakan obat. Begitu pula dalam hal-hal yang lainnya, hendaknya kita tidak jauhi yang namanya istijal, tergesa-gesa. Beda antara kita berlomba-lomba dengan yang namanya istijal. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, atau dalam ayat yang lainnya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, ini namanya bukan istijal. Tapi kalau tergesa-gesa, belum waktunya, tidak melihat kondisinya, ya akhirnya dia terabas begitu saja tanpa memperhatikan mana halal mana haram, ini yang namanya istijal. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau melanjutkan pembahasannya masih berkaitan dengan doa, yaitu awqat al-ijabah, waktu mustajab di dalam berdoa. Di sini beliau menyebutkan 6, akan tetapi bukan berarti hanya mahsuratun fi hadhihi al-adad, hanya terbatas pada poin-poin ini, tidak. Masih banyak lagi hadis-hadis di dalam riwayat-riwayat yang lainnya yang menyebutkan waktu-waktu yang mustajab. Beliau katakan wa idza jumi'a ma'ad du'ai hudurul qalbi. Syarat yang pertama yaitu ketika seseorang berdoa harus mendatangkan hatinya. Jangan sampai ya Allah tapi hatinya memikirkan di rumah nanti makannya apa, atau nanti ya mau kemana. Ini namanya tidak mendatangkan hati. Tapi ketika seorang pengen berdoa kepada Allah Jalla fi'ula, datangkan dulu hatinya. Ya. Kalau kita ngajar anak-anak biasanya ya, jasadnya di sini tapi pikirannya entah kemana. Jangan sampai seperti itu. Atau kalau kita katakan wujuduhu ka'adamihi, adanya dia seperti tidak adanya dia. Artinya apa? Diajak bicara nggak paham, diajak ngobrol juga pikirannya ke sana kemari. Ini namanya tidak mendatangkan hati, tidak fokus dengan apa yang ingin dia minta. Kemudian jam'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub, dan hati tersebut dia kumpulkan benar-benar di atas apa yang dia inginkan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya apa? Fokus. Jangan sampai kita tidak fokus. Kemudian wasadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Kemudian berusaha untuk mencari 6 waktu yang mustajab. Beliau katakan di sana thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Ini busyra, kabar gembira bagi mereka yang senantiasa suka untuk tahajud, bangun malam. Ada waktu mustajab di sana. Jangan kita setelah selesai sholat langsung tidur, tapi gunakan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian wa indal adzan, ketika adzan, wa bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan juga iqamah. Beliau katakan ketika adzan dan juga di antara adzan dan iqamah. Wa adbari shalawatil maktubah, kemudian setelah sholat wajib. Artinya setelah sholat selesai sholat pas, karena dikatakan duburi kulli sholat. Artinya apa? Setelah seorang itu melakukan sholat, tidak dijeda dengan sesuatu. Kemudian wa inda su'udil imam yaumil jum'ati 'alal mimbar hatta tuqdas shalah min dzalikal yaum. Kemudian ketika berdirinya imam di atas mimbar sampai imam tersebut menyelesaikan sholatnya.
maka itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian beliau katakan wa akhiru sa'atin ba'dal 'asr. Waktu akhir ya, akhir hari Jumat, yaitu di waktu asarnya. Bahkan ada sebuah asar yang mengatakan dulu di zaman tabi'in ya, banyak di antara mereka setelah selesai sholat asar nggak pulang. Ngapain? Duduk di masjid berdoa sampai terbenam matahari, baru pulang sebentar kemudian balik lagi untuk menjalankan sholat maghrib. Ya. Dan di antara para tabi'in tersebut, mereka mengatakan seakan-akan apa yang kita minta itu langsung Allah Subhanahu wa taala berikan seketika itu. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasadafa khusyu'an fi qalbi. Ditambah lagi kehusyuan di dalam dirinya. Wanqisaran baina yadi rabb, dan dia merasa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Benar-benar dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sandaran dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah patah hati biasanya mencari yang namanya sandaran. Maka ketika seorang berdoa kepada Allah, dia merasa bahwa yang hanya menjadi sandaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dhullatan lahu wa tadarruan wa raqqatan, dan merasa rendah dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat salah satu sunnah ketika doa salat istisqa meminta hujan, kenapa kita membalikkan? Salah satu sunnahnya adalah membalikkan baju kita. Kenapa yang dilihatkan adalah sesuatu yang jelek? Ini sebagai bukti bahwa kita adalah hamba yang lemah dan kita hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sunnah ketika seorang dalam salat istisqa. Kemudian beliau mengatakan wastaqbalad da'i al-qiblah, dan yang seorang yang berdoa berusaha untuk menghadap ke arah kiblat. Wa kana 'ala at-taharah, kemudian dalam keadaan suci. Ditambah lagi wa rafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama pun mengatakan, para sahabat mengatakan, kita tidak melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan genting kecuali beliau mengangkat doanya, mengangkat tangannya. Dan ketika keadaan yang lebih genting lagi, tangan itu lebih ke atas lagi. Benar-benar seakan-akan meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Kalau kita mengangkat dikit aja malu, apalagi mau mengangkat sampai atas. Kalau kita benar-benar minta, ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, maka tidak ada yang namanya rasa malu. Mau itu di manapun tempatnya, apalagi kalau kita melihat subhanallah pemandangan ketika para jamaah haji, baik itu di padang Arafah ataupun di mana-mana, mereka benar-benar di ketika itu mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi meminta kepada Allah Jalla fi'ula. Tapi yang sangat disayangkan, kenapa cuma hanya di sana? Kalau jamaah haji Indonesia loh ya. Kalau orang Mekah ya memang tempatnya di sana. Tapi ketika di Indonesia jarang sekali kita lihat mereka mau mengangkat tangannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam kondisi yang genting. Kemudian beliau melanjutkan wa bada'a bihamdillahi wa tsana'i alaih, dan dia mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma tsana bisalati ala Muhammadi abdihi wa rasulih. Kemudian melanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qaddama baina yaday hajatahu taubata wal istighfar. Kemudian dia memulai dengan taubat dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang seperti ini yang jarang sekali kita dapatkan.
Atau mungkin kita praktekkan. Yang dimulai dari pertama tadi, kita datangkan hati, kemudian berusaha untuk mencari waktu yang mustajab. Kemudian harus khusyuk, merasa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadap kiblat dalam keadaan taharah, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian apa? Memulai dengan taubat dan juga istighfar. Belum apa-apa, belum kita bertaubat kepada Allah, kok enaknya minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ada orang yang berbuat buruk kepada kita kemudian minta, rasanya gimana? Mungkin kita tidak suka dan lain sebagainya. Maka kita berusaha untuk memulai doa tersebut dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian apa? Tsumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alaihi fil mas'alah. Kemudian berusaha fokus dan masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Benar-benar apa yang menjadi masalahnya, dia seakan-akan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa sampai mau diajak bicara pun udah nggak dengar orang. Karena ketika kita fokus, bahkan ketika kita kerja fokus, mau diajak bicara udah nggak nyambung. Nah, kita berusaha demikian. Apa yang kita minta, kita berusaha fokus dan benar-benar seakan-akan kita curhat kepada Allah Jalla fi'ula. Kemudian di sana juga disebutkan wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa tawassul. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Maka para ulama itu mengatakan kalau berdoa usahakan sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada 99 itu kalau bisa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dan dengan nama Allah Subhanahu asmaul husna maka berdoalah kalian dengannya. Dari huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir sampai akhir. Nah, itu kalau hafal Masya Allah. Walaupun ada sebuah hadis yang para ulama mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Barang siapa yang menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 maka akan masuk surga. Maka akan tapi para ulama juga mensyarah dalam hadis tersebut tidak hanya sekedar menghafal, tapi benar-benar memperhatikan makna yang terkandung di dalamnya. Ketika kita mengatakan Huwar Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, seperti apa? Kita dalami maknanya. Maka sampai-sampai ada sebuah kitab yang judulnya adalah Fiqhul Asma'il Husna. Memahami Asma al-Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ternyata kita itu belajarnya belum banyak ternyata. Masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Kemudian beliau melanjutkan wa qaddama baina yadayhi du'aahu shadaqah. Kemudian berusaha untuk memulai juga dengan sedekah. Ini jarang sekali kita lakukan. Sedekah dulu baru doa. Kira-kira ada enggak? Ya mungkin ada, tapi wallahu taala a'lam. Fa inna hadzal doa, beliau katakan, maka model doa yang seperti ini la yakadu yuraddu abadan. Tidak akan ditolak selamanya. Wala siyama in sadafa al-ad'iyata allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah wa annaha mutadamminatun lil ismil a'zam. Apalagi kalau seandainya doa tersebut bertemu juga dengan apa-apa yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di tempat tersebut atau waktu tersebut akan diijabahi oleh Rasulullah, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Doaul madlum, doa orang yang dizalimi. Karena dikatakan doaul madlum
ya tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sana usahakan ketika kita dizalimi, kita doakan, kita berdoa dengan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang mudarat. Contohnya beliau katakan bahwa ada sebuah doa yang ketika seseorang itu berdoa dengan doa tersebut maka tidak akan ditolak doanya. Seperti suatu ketika Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki dan dia berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant. Dimulai dengan apa? Persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala ya adalah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian Al-Ahadus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad, dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqal laqad sa'ala Allahu bi ismil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismil a'zam, nama Allah yang agung. Alladzi, yang mana idza su'ila a'ta, apabila dia meminta maka akan diberikan. Wa idza du'iya, apabila dia berdoa ya ajaba, maka Allah akan mengijabahi doa orang tersebut. Monggo silahkan dihafalkan ya. Allahumma inni as'aluka antallah asyhadu antallah bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa ant. Kemudian apa? Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita memulai dengan doa tersebut. Atau beliau menyebutkan contoh yang lainnya, yaitu doanya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sebentar. Oh ya, sebelumnya ada contoh yang lainnya, dikatakan di dalam sunan yang Sahih Ibnu Hibban, di dalam sunannya dari sahabat Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW duduk dan ada seorang laki-laki sedang sholat. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya, sama seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu memulai dengan hamd, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, laqad sa'ala Allahu bi ismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Ya. Masya Allah, banyak sekali, dan kita mungkin yang hafal hanya beberapa. Tapi usahakan kita ya dari sekarang untuk terus belajar ya, untuk menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun melanjutkan lagi. Contoh yang lainnya adalah bahwa Ismul A'zam berada di dalam dua ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal ismullahil a'zam fi hatainil ayatain." Yaitu nama Allah yang agung ada di dua ayat. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-163. Allah Jalla fi'ula berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Insyaallah kali ini hafal, sering sekali kita dengar ya. Kemudian dalam surah Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi tentang hadis ini, haditsun hasanun sahih. Atau yang paling pendek diajarkan juga
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alidzu, ya, melafadzkanlah, senantiasa kalian mengucapkan ya dzal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha walzamuha wa dawimu 'alaiha. Beliau katakan apa, senantiasa kalian mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Kalau ini insyaallah juga hafal, apa namanya, kita sudah hafal. Kita sampai jam berapa ini Pak? Jam 5:30 ya. Ada 2 menit lagi. Kemudian di dalam Jami' At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru, apabila beliau itu mendapati suatu perkara yang akhirnya menjadikan gundah gulana, maka yang beliau lakukan adalah rafa'a ra'sahu ila sama, beliau mengangkat kepalanya ke langit, artinya melihat ke langit. Wa idza ijtahada fid du'a, dan apabila beliau sungguh-sungguh di dalam berdoa, beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum. Dalam riwayat yang lainnya ditambah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Masya Allah. Hal-hal yang seperti ini mungkin terkadang kita sudah hafal, tapi ternyata manfaat dan tujuannya sangat luar biasa. Kemudian beliau Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan di dalam Sahih Jami' Tirmidzi dan juga Sahih Al-Hakim dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watu Dhinnun, dakwahnya Dhinnun, yaitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Idda'a wa huwa fi batnil hut, yaitu ketika beliau berada di dalam perut ikan. Beliau katakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kalau orang memulai dengan ini berarti sama saja dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim ketika tadi menyebutkan rentetan atau tata cara urutan ketika seorang itu berdoa adalah kumpulan dari hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dikumpulkan jadi satu. Kalau orang ya doa dengan seperti itu, insya Allah tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang orang tersebut ya tidak melakukan atau ada sesuatu hal yang luput dari dirinya, seperti ghafil, dia tidak sungguh-sungguh atau hatinya tidak datang, tidak hadir di dalam doanya, atau memakan sesuatu yang haram yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ya penyebab doa seorang hamba ditahan oleh Allah Jalla fi'ula. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Kembali kami ingatkan dan nasihat ini untuk pribadi, bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a usilahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, kita harus yakin dalam hal tersebut. Ya. Kenapa? Ketika kita yakin dan mengimani akan hal tersebut, maka tempat sandaran kita bukanlah manusia, tapi hanyalah Allahu Jalla fi'ula. Kita benar-benar minta kepada Allah. Kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang menjadi doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencontoh Rasulullah di dalam berdoa, dalam bermunajat kepada Allahu Jalla fi'ula. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya rabbal alamin. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.